Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Wulandari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas D dengan nomor absen 16. Pengertian penyakit hati. Penyakit hati ialah perasaan tidak enak yang ada dalam diri manusia, sehingga membuat hatinya tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan ini akan terus muncul karena ada yang tidak beres dalam hati dan pikiran. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin. Jika sudah terkena penyakit ini, maka akan timbul perasaan gelisah. Di sini saya akan membahas 4 macam penyakit hati yang banyak diderita pada zaman sekarang. Yang pertama, sombong. Sombong salah satu penyakit hati yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang sudah tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 76 yang berbunyi, Udhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mausal mutakabbirin. Artinya, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong, dan dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan nahriqal arda walan tablughal jibala tula. Artinya, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung. Yang kedua, ada iri, dengki, atau hasut. Orang yang iri dengki biasanya selalu merasa susah ketika melihat orang lain senang. Dan juga sebaliknya, jika orang lain susah, maka ia merasa senang. Iri dengki akan mencelakakan orang lain melalui tulisan, lisan, maupun perbuatan. Seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, wala tatamanna ma faddallallahu bih ba'dakum ala ba'di lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu. Yang ketiga, ada riya atau pamer. Riya ialah orang yang beribadah atau berbuat kebajikan dengan maksud pamer kepada orang lain, agar orang mengira dan memujinya sebagai orang yang baik hati, atau rajin, atau gemar beribadah dan berbuat kebajikan. Ciri-ciri orang riya: apabila di hadapan orang lain dia terlihat giat, dan apabila dia sendirian dia bermalas-malasan. Seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabah wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala atau sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si pendengar atau si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Yang keempat, rasa bangga pada diri sendiri atau ujub. Ujub ini mirip dengan sombong. Kita akan merasa bangga atau kagum pada diri sendiri kita. Padahal seharusnya kita tahu bahwa semua nikmat yang kita dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Obat penyakit hati. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW,
Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa hal bagi umat muslim sebagai upaya penyembuhan penyakit hati. Yang pertama, membaca dan menyimak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan bahwa Al-Quran adalah penawar dari penyakit, penerang dan cahaya bagi hamba Allah yang dikehendakinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا نَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Dan yang ketiga, meninggalkan maksiat. Dan yang keempat, perbanyak berzikir. Terima kasih.